Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang sedang melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tatahnya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengarlah, hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu.
Biarlah Raja menjadi bergairah karena keelokan-Mu, sebab Dialah Tuanmu, sujudlah kepada-Nya. Di antara mereka yang disayangi, terdapat puteri-puteri raja. Di sebelah kanan-Mu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Segala keturunan akan menyebut Aku bahagia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Segala keturunan akan menyebut Aku bahagia. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Maria diangkat ke surga, para malaikat bergembira. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita memiliki rencana, yaitu mau membawa semua manusia tanpa pengecualian ke dalam kemuliaan surgawi. Maria adalah gambaran rencana Allah itu. Gereja Katolik dalam konstitusi apostolik, yakni keputusan Paus yang berjudul Munificentissimus Deus, yang berarti Tuhan Maha Dermawan, yang diproklamasikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950, menetapkan sebuah dogma bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa raganya dan dimahkotai di surga. Dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Lalu pertanyaannya, hari ini kan tanggal 14, mengapa dirayakan? Memang tanggal 15 Agustus setiap tahunnya tidak mesti jatuh pada hari Minggu. Padahal hari raya ini sifatnya wajib. Karena itulah Konvensi Wali Gereja Indonesia misalkan senantiasa merayakannya pada hari Minggu terdekat dari tanggal 15 Agustus tersebut. Tahun-tahun 2022, minggu terdekat dari tanggal 15 Agustus adalah hari ini 14 Agustus.
Karena itulah dirayakan hari raya Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Dogma adalah sebuah ajaran yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai tidak bisa salah dan harus diterima serta dipercaya oleh semua orang Katolik tanpa kecuali. Karena itulah kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama merayakan hari raya Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, tentu saja dogma Paus Pius ke-12 ini bukan tanpa dasar dari kitab suci. Sungguh sangat berdasar. Maka mari kita perhatikan secara saksama. Yang pertama, Firman Allah yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, yakni Yesus Kristus, dan kematiannya telah memusnahkan maut. Ibrani bab 2 ayat 14. Dengan demikian, manusia yang sebelumnya dikuasai iblis, sekarang telah dikembalikan kepada pemilik aslinya, yakni Tuhan Allah sendiri. Semua sifat ilahi, termasuk sifat kekal abadi, yang ditolak Adam dan Hawa, manusia pertama dan lama, sekarang dikembalikan dan menjadi sifat manusia lagi. Yang kedua, perbuatan benar dan ketaatan Kristus sampai mati membuat semua orang ikut menjadi orang benar. Roma bab 5 ayat 18 sampai 19. Lalu yang ketiga, kemenangan Kristus atas dosa dan kematian tidak hanya mengalahkan maut, tetapi juga menelannya. Kebangkitannya mendatangkan kebangkitan untuk semua orang, sehingga semua orang yang tadinya dapat mati karena Adam dan Hawa manusia lama telah menolak roh kehidupan, sekarang mengenakan yang tak dapat mati dan yang tak dapat binasa, yakni Yesus Kristus, manusia baru. 1 Korintus bab 15 ayat 54 sampai 57. Tubuh yang tadinya kehilangan roh kudus sehingga menjadi tubuh dosa yang menebar maut, kini kuasa tubuh dosa itu hilang, dan semua orang beriman mengenakan hidup baru, dan kelak akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus yang mulia, yang kita dengar tadi dalam bacaan kedua, Roma bab 6 ayat 4 sampai 6 dan 22 sampai 23. Lalu akhirnya situasi berahmat yang disediakan untuk semua orang itu pertama-tama dialami oleh Bunda Maria, yang oleh malaikat Tuhan dinyatakan sebagai yang dikaruniai, penuh rahmat, disertai Tuhan dan diberkati. Lukas bab 1 ayat 28 dan 42. Kepenuhan rahmat, karunia, berkat dan Tuhan sertamu inilah sudah diperoleh Bunda Maria sejak ia sanggup mengandung putra Allah. Secara konkret terlaksana terus sampai mencapai puncaknya, yakni Bunda Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, menerima mahkota surgawi. Inilah dasar yang sangat jelas. Dogma itu benar-benar berdasarkan kitab suci. Lalu bunyi dogma tersebut dalam konstitusi dogmatis Munificentissimus Deus artikel 39 intinya berbunyi demikian. Maka setelah melampungkan doa permohonan kepada Allah dan setelah memohon terang dari roh kebenaran demi kemuliaan Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kebaikan kepada Maria berkat kehormatan putranya, Raja yang tak akan mati untuk selama-lamanya dan pemenang atas dosa dan kematian, demi kemuliaan Bunda yang lebih besar dan kegembiraan serta kesukaan seluruh gereja dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus dan kami
kami mengumumkan, menegaskan, dan menetapkan sebagai dogma yang diilhami oleh Allah bahwa sesudah akhir perjalanan hidup duniawinya, Maria Bunda Allah yang tak bernoda diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Itulah dogma yang kita terima, yang telah dinyatakan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950, di mana Maria diangkat ke surga. Dalam arti surga bukan dalam arti tempat, tetapi kenyataan yang membahagiakan selama-lamanya bersama Allah. Maka yang lebih cocok diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, bukan melambangkan tempat, tapi melambangkan kebahagiaan yang tiada henti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu maknanya apa dogma ini bagi kita? Hal yang tentunya patut kita renungkan, dogma tersebut bagi kita akan menjadikan kita merenungkan bagaimana hidup kita yang akan berujung kepada kemuliaan surgawi. Yang pertama, Bunda Maria yang menanggapi rahmat Allah dengan iman yang murni dan setia pada putranya sepanjang hidup, akhirnya boleh dan memperoleh kemuliaan surgawi, yakni mengalami dialog cinta sempurna antara dia dengan Allah, manusia dengan Allah, berkat Roh Kudus. Maka rumusan dogma tadi tidak melebih-lebihkan Bunda Maria sampai ia dimasukkan ke dalam kalangan bukan manusia biasa, melainkan tetap sebagai manusia biasa yang walaupun sudah menerima kemuliaan surgawi, Bunda Maria tetap membantu kita, umat beriman, untuk mencapai kebahagiaan abadi seperti Dia. Inilah makna yang perlu kita syukuri. Yang kedua, pengangkatan Bunda Maria ke dalam kemuliaan surgawi yang abadi memperkuat harapan kita bahwa Allah tidak pernah membuat perjanjian kosong dengan manusia. Janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia akan mencapai kepenuhan yang sempurna, yakni kemuliaan seperti dialami oleh Bunda Maria sendiri. Satu hal yang jelas-jelas perlu kita syukuri. Lalu yang ketiga, pengangkatan Bunda Maria ke dalam kemuliaan surgawi membuat kita menjadi berani menghadapi tantangan zaman ini yang diwarnai oleh serba hal yang bersifat materialisme, hedonisme, panseksualisme, yang sungguh-sungguh dari katalah kita bangun pagi-pagi sampai larut malam, hal semacam itu membombardir kehidupan kita yang sungguh-sungguh nyata kita hadapi. Tubuh kita manusia adalah kudus dan diarahkan untuk mencapai kebangkitan mulia. Maka keterikatan pada barang-barang kenikmatan yang justru tidak akan membuat kita mencapai kebahagiaan mutlak yang membahagiakan, haruslah kita tolak. Jangan sampai kita malah menjadi hamba kenikmatan yang tidak terbatas dan tidak kekal. Jangan memburu serba harta yang ditawarkan dunia demi kenikmatan. Mari kita benar-benar berfokus hidup yang berkenan kepada Allah. Lalu yang keempat, pengangkatan Bunda Maria ke dalam kemuliaan surgawi mengingatkan kita akan tujuan akhir hidup kita. Bahwa tujuan akhir hidup kita bukan di dunia ini, tetapi justru berlanjut mencapai kesempurnaan di surga sebagaimana Bunda Maria. Suatu hal yang benar-benar menjadi kegembiraan bagi kita. Yang kelima, pengangkatan Bunda Maria ke dalam kemuliaan surgawi memberi hiburan dan harapan bagi kita yang sedang berziarah di dunia ini. Gereja kita semua mesti berziarah terus menuju kebangkitan yang akan datang.
Demikian juga setiap kita anggota gereja dapat menyiapkan kematian yang tenang dan membahagiakan dengan cara hidup yang suci seperti Bunda Maria wujudkan dalam keseharian. Nah, inilah yang patut kita terus wujudkan. Karena itu mari saudara-saudara terkasih, dengan penuh rendah hati dan juga rasa hormat datang menghadap Bunda Maria, mohon bimbingannya. Dengan demikian kita dibimbing menjadi putra-putrinya menuju paripurnanya hidup, sehingga kita semua boleh bahagia bersamanya di surga selamanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.